Temanya hari ini adalah The Signs of the Times, atau tanda-tanda daripada zaman. Ya, tentang akhir zaman sebetulnya bicara tentang apa? Akhir zaman sebetulnya adalah bicara, tujuannya adalah tentang Yesus datang. Jadi semakin kita mendekati akhir zaman, sebetulnya semakin exciting. Berarti Yesus akan lebih cepat. Sebentar lagi dia akan segera datang. Amin. Jadi itulah tujuan daripada seluruh dunia ini. Tentang kedatangan Yesus. Dan ini ada tema judulnya The Sign of the End of Age. Tanda-tanda daripada akhir zaman. Ini sebetulnya adalah sebuah judul perikop dari Matius 24. Matius 24 dan 25 itu adalah khotbah Yesus tentang akhir zaman. Dan di situ Yesus berkata tentang tanda-tandanya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Dunia tidak akan selama-lamanya ada. Dan Yesus kasih jawaban. Jawab Yesus kepada mereka. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan kemudian apa lagi yang akan terjadi? Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan. Penderitaan menjelang zaman baru. Jadi inilah Yesus ada kasih beberapa tanda-tandanya. Dan kalau saudara lihat tanda-tandanya ini match dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu. Ada 4 penunggang kuda. Itu adalah 4 meterai. Detailnya nanti saudara bisa lihat aja sendiri di Wahyu. Nah, ada yang menarik di sini. Balik lagi ke PowerPoint-nya. Ternyata bahasa Indonesia mencatat kurang detail. Kalau di sini dibilang akan ada kelaparan dan gempa bumi. Sedangkan di dalam bahasa Inggrisnya akan ada kelaparan, famine, and pestilences and earthquake. Pestilences ini adalah wabah. Saya percaya wabah virus corona ini adalah bagian daripada tanda akhir zaman. Dan tadi ini ada tanda-tandanya ini itu digambarkan kalau di kitab Wahyu. Itulah yang disebut dengan 4 meterai pertama atau penunggang kuda. Akan ada 4 ini tanda-tanda awal. Jadi akan ada kuda putih, kuda hitam, kuda merah, dan kuda hijau kuning. Dan apa itu kuda putih? Itu adalah false peace atau kedamaian palsu. Karena dia akan sepertinya merebut kemenangan. Tapi dia adalah hubungannya tadi. Sebetulnya dia adalah Mesias palsu. Jadi kedamaian palsu. Dan hari-hari ini kita sedang lihat. Ada yang terjadi kalau saudara ngikutin berita. Jadi yang gak ngikutin berita saya sampaikan ini. Supaya kita tahu apa yang sedang terjadi hari-hari ini adalah penggenapan dari apa yang ditulis. Ada sesuatu yang menarik. Selama 15 tahun tidak ada pejabat presiden atau perdana menteri yang datang dari Israel ke Turki. Tapi dalam minggu yang lalu presiden Israel itu datang ke Turki. Dan akhirnya mereka bikin satu untuk bisa ada hubungan diplomatik lagi yang sudah runtuh. Jadi ini 15 tahun gak terjadi, tiba-tiba terjadi. Kok bisa ya? Di tengah justru Rusia perang sama Ukraina, tiba-tiba Israel berdamai sama Turki. Ternyata inilah masalahnya. Nah, tahukah saudara bahwa Eropa itu 90% pasokan gasnya itu adalah impor. Dan 45% itu diimpor dari Rusia. Jadi ketika sekarang Rusia perang, Rusia udah bilang kalau Eropa ikutan, Eropa tergabung dalam NATO, North Atlantic, jadi perhimpunan yang negara-negara yang ada itulah di Eropa gitu. Kalau sampai NATO ikut dalam perang, ini gas di stop. Dan kalau di stop berarti 45% pasokan gas ke Eropa stop. Dan efeknya apa? Kalau saudara lihat di situ dari Rusia ada lewat Ukraina, ada lewat Turki juga di bawah. Dan ini negara-negara dari Eropa yang pakai gasnya Rusia. Untuk Makedonia, Herzegovina, Bosnia, Moldova itu 100% gasnya dari Rusia. Dan Jerman itu 49% pasokannya gas dari Rusia. Kalau sampai di stop, waduh panjang urusannya. Makanya kenapa sampai hari ini kok sepertinya negara-negara Eropa kok nggak bantu Ukraina ya? Karena udah diancam. Kalau sampai itu di stop.
Nah, yang menarik lagi, kenapa Turki bisa bangun hubungan diplomatik sama Israel mulai deket-deketan lagi? Masalahnya adalah masalah energi. Jadi masalah duit. Masalahnya adalah masalah keuntungan. Karena apa? Israel itu punya cadangan gas, salah satu cadangan gas terbesar di dunia. Dan Israel baru menemukan beberapa tahun terakhir. Itulah yang namanya blok Lewiatan. Sebelumnya ada blok Tamar yang lebih kecil, dan ini ada Lewiatan. Dan dari Lewiatan ini Turki udah bilang, yuk kita bikin kerjasama. Gimana kalau saya beli gas dari Israel? Saya beli, dan Turki udah mikir, kalau sampai sama Rusia di stop, dia yang akan jadi pemasok buat Eropa. Dan ini hasilnya sekarang sudah dibangun, lagi mau dibangun, dirancangkan gas di bawah laut, pipa gas di bawah laut. Makanya Turki dan Israel prepare for a gas pipeline deal. Untuk bangun pipa gas. Jadi ujung-ujungnya apa? Sepertinya damai, tapi sekali lagi itu damai yang palsu. Itulah lambang daripada kuda putih. Karena Yesus nanti akan menunggang kuda putih. Tapi di sini kuda putihnya bukan Yesus. Karena Yesus akan pakai banyak mahkota menurut kitab Wahyu. Ini cuma pakai satu mahkota dan dia hanya bawa panah, tapi cuma panahnya aja, nggak ada ininya. Cuman bow, tapi nggak ada anak panahnya. Jadi itu makanya dibilang Mesias palsu, kedamaian palsu, semua itu yang akan terjadi. Dan ini sedang terjadi. Yang kedua apa? Akan ada kelaparan dan inflasi, kuda hitam. Kesulitan secara ekonomi. Dan hari-hari ini Presiden Jokowi udah bilang, ini berita beberapa minggu yang lalu baru saja. Pokoknya semua berita di bulan Maret. Jadi ini baru berapa minggu. Jokowi menghela nafas dan geleng-geleng lihat inflasi pangan global melesat. Indonesia termasuk cukup lumayan sebetulnya. Inflasinya baru 3%. Sedangkan lihat Turki udah sampai 55%. Dan ini semua udah dibilang. Dan kita udah bisa lihat juga batu bara udah naik. Harga minyak goreng kemarin sampai sempat ditahan sama pemerintah. Tapi sekarang jebol juga. Kenapa? Gak bisa ditahan lagi. Dan harganya naik 2 kali lipat. Dan kalau itu naik, waduh, belum lagi ini bensin. Saya baca tadi harga Pertamax itu harusnya sudah sampai ke 16.000. Sekarang masih di harga 9.000. Dan itu ternyata disubsidi. Kenapa bisa naik? Karena perang. Rusia perang sama Ukraina itu salah satu penghasil minyak juga. Jadi harga minyak langsung melambung tinggi. Dan kalau sampai bensin naik, berarti apa? Biaya shipping cost itu naik. Buat pergi ke sana ke sini berarti apa? Harga barang akan naik. Harga barang naik. Wah, mulai rame lagi nanti itu. Itulah yang disebut inflasi. Makanya Wall Street Journal dia udah bilang bahwa perang di Ukraina itu pasti akan menyulut global inflation. Akan menyulut inflasi global secara menyeluruh dunia. Dan efeknya kalau inflasi global, Jerusalem Post udah bilang. Dia bilang apa? Bahayanya itu akan menimbulkan protes dan bahkan bisa sampai ada kerusuhan di dunia. Itu World Bank udah kasih tahu itu, Bank Dunia. Ini hati-hati kan. Akan ada yang namanya inflasi global. Kuda ketiga adalah kuda merah padam gitu. Itulah lambang perang dan kabar tentang perang. Dan hari ini kita lihat Rusia udah menyerang Ukraina. Apakah ini awal dari perang dunia ketiga? Gak ada yang tahu, tapi kita lihat, ya betul gak ini yang terjadi? Nah, ini ada sedikit data yang menarik lah, cukup menarik, ada orang iseng sebetulnya. Kenapa? Perang dunia pertama itu terjadi tanggal 28 bulan 7, 1914. Dan kalau sekarang 28 tambah 7 tambah 19 tambah 14 itu 68. Dan kalau dijumlahin satu digit itu 32. Perang dunia kedua itu jumlahnya juga sama 68 dan 32. Perang Ukraina itu juga sama 68 dan 32. Apakah ini satu kebetulan? Gak ada yang tahu. Apakah ini sudah dimulai perang dunia ketiga atau akan berakhir perangnya? Gak ada yang tahu. Tapi kalau saya cukup yakin sih perangnya mungkin akan panjang. Akan mulai melibatkan negara-negara yang lain. Dan yang menarik adalah ketika Rusia masuk nyerang Ukraina, ternyata di Ukraina ditemukan adanya biolab, laboratorium biologis. Dan yang ditemukan bukan cuma satu, banyak, ada 30-an katanya. Dan itu didanai oleh Amerika. Dan apa yang mereka buat di biolabs itu? Yang mereka bikin adalah virus untuk senjata biologis. Jadi
Ditemukan itu. Dan dunia waktu pertama kali dia bilang ini, itu sih akal-akalannya Rusia aja. Supaya apa? Supaya gak dihujat bahwa menyerang. Tapi Rusia baru merilis lagi new fact, fakta-fakta baru. Ditemukannya, difotonya, dibuktiin. Di kota-kota itu ternyata ditemukan laboratorium biologis. Dan hasilnya apa? China yang selama ini ribut, karena sampai hari ini kan masih pertentangan asal virus COVID itu dari mana. Memang sih pertama kali di Cina, tapi orang Cina bilang itu Amerika yang kirim datang, nyebarin di Cina. Amerika bilang ya nggak mungkin dong begini. Nah sekarang ditemukan ternyata, dibilang di situ ada virusnya. Biolabs itu terkait virus dan penelitian yang dilakukan Pentagon. Dan akhirnya angkat bicara nih, juru bicara dari Cina. Dia udah langsung bilang minta pertanggungjawaban daripada Pentagon. Ayo, buktiin betul nggak? Ayo ngomong katanya. Karena ditemukan 30 tempat biolab kerjasama antara Ukraina dan militer Amerika. Jadi dunia memang lagi ramai hari ini. Dan mungkin kemungkinan besar memang akan menyulut perang dunia ketiga. Kenapa? Negara-negara yang bergejolak mulai panas juga. Taiwan sama China dari dulu hubungannya ribut. Karena Taiwan pengen memisahkan diri, China pengen Taiwan balik lagi. Di situ langsung dibilang apa? Ancaman Cina kian meningkat. Taiwan mulai menggandakan produksi rudal. Dan yang menarik lagi, ini ada satu lagi. Saya baca sampai pengen ketawa. India tiba-tiba nembakin rudal ke Pakistan. Dan setelah ditembak dia bilang apa? Aduh maaf gak sengaja. Masa bisa nembak rudal gak sengaja? Tapi kan aneh. Nah padahal India dan Pakistan itu adalah salah satu daripada dua negara yang punya nuklir. Kalau saudara lihat ini adalah penyebaran dari negara-negara yang punya nuklir. Rusia punya 6.850, Amerika punya 6.550, hampir sebanding lah. Sisanya negara-negara yang punya nuklir itu adalah Prancis, Inggris, Israel termasuk, dan India, Pakistan, Cina. Jadi India, Pakistan mulai lagi nih, mulai panas juga. India tiba-tiba kirim rudal. Aduh maaf gak sengaja. Gak tahu itu direspon kayak apa. Ini bisa memicu juga. Dan bikin panas lagi sekarang apa? Iran lagi mulai ikut-ikutan. Mulai fire ballistic missile tuh Irak. Langsung dia nembak Irak. Tujuannya apa? Kasih warning buat Amerika dan Israel. Dan waktu di rudal yang kena siapa? Inilah rumah yang kena. Dan apa ini rumah? Ternyata ini adalah rumah strategik Israeli Center di Irak. Ini adalah pusat strategisnya punya Israel yang ada di Irak. Dikenain misil 15 misil nembak, boom. Dan dibilang di situ apa? Itu sebagai warning buat Israel. Wah, saya lihat ini makanya saya bilang mungkin perang akan terus berlanjut. Dan semua akan mulai rame, mulai panas semua. Israel nggak terima. Memang sih nggak berani nembak ke Israelnya. Tapi apa ini perwakilan Israel di Irak dibom sama Irak. Di tengah ini semua. Dan memang Yeskiel 38-39 udah ngomong ini. Pada akhirnya nanti ada satu perang besar. Battle of Gog and Magog. Saya gak bahas terlalu detail. Habis waktu juga. Ujungnya semuanya akan memusat semuanya adalah ke Israel. Perangnya akan ada jadi di situ semua. Tapi sebelum itu terjadi, Alkitab sudah menubuatkan apa yang sebelumnya harus terjadi. Yaitu apa? Akan adanya restorasi dari Israel. Itu sudah dinubuatkan. Restorasi apa? Israel dimulai jadi sebuah negara, sebuah bangsa. Dan orang-orang Israel akan mulai balik lagi ke Israel. Itulah yang disebut Alia. Dan itu sudah dinubuatkan di Yeremia 30 ayat 3. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku kata Tuhan akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Dan mereka akan memilikinya. Saudara lihat yang saya kasih garis bawah di situ. Bahwa Israel akan dipulihkan, mereka akan dikembalikan, dan mereka akan memilikinya lagi. Setelah 3.500 tahun Israel tidak punya negara. Tiba-tiba bisa merdeka tahun 1948. Dan inilah sedang terjadi juga pemulihan Israel. Makanya tanda-tandanya sedang digenapi. Dan inilah nubuatan yang sedang digenapi hari-hari ini. Yeremia 23. Pada hari-harinya Yehuda akan diselamatkan. Dan Israel akan berdiam dengan aman. Dan inilah namanya
bagaimana dia disebut Yahweh Sidkenu, Yahweh kebenaran kita. Oleh karena itu lihatlah, hari-hari itu akan tiba firman Yahweh, bahwa mereka tidak akan berkata lagi, jadi ini gak akan ngomong lagi, demi Yahweh yang hidup yang telah membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Selama ini selalu bilang begitu orang Israel. Kenapa? Demi Yahweh yang hidup yang sudah bawa kita keluar dari Mesir. Tapi akan tiba satu kali waktunya, mereka gak akan ngomong gitu lagi. Tapi apa yang mereka akan ngomong? Ayat berikutnya bilang, tetapi mereka akan ngomong, demi Yahweh yang hidup yang telah membawa dan memimpin keturunan kaum Israel keluar dari negeri utara, serta dari seluruh negeri di mana mereka telah dihalau olehnya, dan mereka akan tinggal di negeri mereka sendiri. Wow, saya kasih garis bawah di situ. Mereka nggak akan bicara lagi tentang mereka keluar dari Mesir, tapi akhir zaman mereka akan mulai bicara bagaimana mereka keluar dari negeri utara. Negeri utara apa? Negara yang terbesar yang ada di utara itulah Rusia. Dan saudara tahu ayat inilah yang sedang digenapi hari-hari ini. Ada lebih dari 15.000 orang Yahudi yang ada di Israel, di Rusia dan di Ukraina. Lebih sih di Ukraina 15.000. Di Rusia juga mulai pada pulang semua sekarang dari negeri utara. Dan saya dapat email. Jadi ini lihat email dari Pastor George Anadorai pada Pastor Samuel Aswari. Jadi saya ngikutin. Kenapa? Pastor George Anadorai ini dapat laporan dari Don Horowitz. Saya udah 28 kali ke Israel. Dan saya ketemu sama Don Horowitz ini juga. Dia tinggal di Ukraina. Dia orang Yahudi Ukraina. Jadi dia kasih laporan. Dia cerita ini begini nih katanya. Jadi dibom apa segala, dan yang di bawah saya kasih garis bawah. Diharapkan bisa aliyah. Aliyah adalah kembalinya orang Israel balik ke negaranya. Bisa nggak? Dan ini semua laporan-laporan our mission kan. Jadi ini kalau dilihat situ ada yang tulisan Shalom Israel. Saya punya organisasi lah, Shalom Indonesia. Itu di bawah Shalom Israel. Jadi kita punya hubungan. Tujuannya, misinya adalah seperti di Keluaran 3. Tadi membawa Israel keluar dari Mesir, tapi di akhir zaman membawa Israel keluar dari negeri utara. Dan inilah waktunya. Dan saudara tahu hari-hari ini gara-gara perang, tens of thousands of Ukraine Jews, orang-orang Yahudi Ukraina, itu apa? Mulai mereka mau aliyah semua. Sebelumnya mereka gak mau untuk pulang ke Israel. Tapi tadi nubuatannya udah dibilang bahwa mereka akan balik lagi dari negeri utara. Dan ini sedang digenapi. Berarti apa? Inilah dimulai akhir zaman. Dan dari Al Jazeera dibilang ini the real opportunity. Ini kesempatan yang nyata bahwa Israel akan balik. Jadi dijemput pakai pesawat. Dan waktu pertama kali mendarat, ini Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett. Dia yang jemput langsung di bandaranya. Dan siapa yang bekerja sama di sini? Siapa yang membiayai? Kalau saudara lihat di sini IFCJ. Itu ditulis di situ ada International Fellowship of Christian and Jews. Siapa yang bantu? Ini adalah gabungan antara orang Yahudi dan orang Kristen. Ya orang Yahudi mereka yang ngerjain, yang mendanai orang-orang Kristen. Kenapa? Karena kita tahu bahwa apa? Ini nubuatannya ada. Dan itu harus digenapi di akhir zaman. Jadi apa? Kita dukung itu untuk bisa terjadi penggenapannya. Nah, dan saya percaya kapan sih Yesus datang? Ada ayat di dalam Matius 24 dikatakan. Yesus bilang, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Pohon ara adalah lambang daripada Israel. Dan kalau Israel udah mulai bertunas, Israel bertunas 14 Mei 1948. Berarti sudah dekat katanya kedatangan Yesus. Dan aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Angkatan yang mana? Angkatan yang melihat Israel merdeka. Dan kalau Israel merdeka tahun 48, satu angkatan itu adalah 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Jadi kalau ditambah 80 tahun, kurang lebih tahun 2028. Ya kita lihatlah, inilah masa-masa yang memang Tuhan bisa datang.
sewaktu-waktu. Dan itu kabar baik bagi kita. Lanjut. Kalau dari tanda-tandanya ini, tadi ayat 7 udah bilang bangsa akan mulai bangkit melawan bangsa, kerajaan lawan kerajaan, akan ada kelaparan, akan ada pestilensis, akan ada wabah, akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Tapi dibilang situ akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, saya kasih garis bawah di sini, apa yang dimaksud dengan zaman baru di sini? Apa sih zaman baru? Menuju zaman baru. Dunia hari-hari ini mereka, terutama daerah Illuminati, mereka sedang membangun yang namanya New World Order, dunia yang baru, pemerintahan yang baru. Dan dalam pemerintahan yang baru ini mereka punya 4 visi, yaitu one world government, one world leader, one world religion, one world currency. Mereka punya visi untuk membuat satu pemerintahan baru, satu pemimpin yang baru, itulah Antikris. Satu agama yang baru dan satu mata uang. Jadi kalau tadi Yesus bilang menjelang zaman baru, mungkin inilah maksudnya. Dan hari-hari ini lagi apa ya, diarahkan untuk ke situ. Sebelumnya Bill Gates dengan ID 2020-nya, dia hampir aja berhasil untuk hal ini. Kalau saya lihat dia udah merencanakan untuk bawa apa? Untuk bikin satu pemerintahan baru berarti harus ada pendataan. Makanya dibikin gimana? Dibikinlah dengan pendataan, mungkin dengan vaksin. Tapi masalahnya mungkin ini udah bocor. Jadi udah tahu dulu awal-awal semua vaksin itu harus yang diakui di luar negeri. Itu semua harus vaksin yang dari barat dan diakui PBB. PBB tidak mau mengakui vaksin Sinovac bahwa itu vaksin dari China. Gak mau. Jadi semua harus itu. Dan itu udah kerjasama ID 2020 sama WHO segala. Tapi mungkin gagal karena udah ketahuan dulu, orang udah gak mau, udah ributin semua. Tapi ini menarik sekali. Kenapa? Karena yang ditanam itu seperti chipnya ini pakai satu enzim yang namanya luciferase. Jadi itu bisa masuk, kalau gambarnya di sini, masuk ditanam, nempel di bawah kulit, masuk hilang, gak kelihatan. Tapi gimana? Itu luciferase ini bisa bikin terang kalau disetter dengan itu tertentu. Jadi bikin kayak barcode di tangan. Nah ini yang disebut dengan tato elektronik katanya. Dan luciferase ini light absorber. Jadi dia menyerap cahaya dan dia bisa memantulkan. Luciferase ini adalah luciferase katanya. Ya tapi kita bersyukur kayaknya ini gagal. Kenapa? Orang udah keburu nggak mau pokoknya. Ya akhirnya ditentang, habis-habisan semua nggak mau. Ya udah vaksin Cina oke lah jadi juga, boleh keluar negeri lagi. Tapi sekarang Bill Gates mulai mikir lagi gimana ini caranya ya ke depan supaya ini baru-baru ini. Ini dulu luciferase. Ya ini cuman sekilas aja lah. Terus jumlah-jumlahin ya kayak gini. Dan ini mereka udah patenkan dengan paten 060606 tahun 2020. 2020 060606 ini paten dari. Nah, yang paling baru ini, tanggal 7 Maret kemarin, Bill Gates memprediksi bahwa tato elektronik bakal gantikan smartphone. Jadi kalau vaksin, orang bisa nolak. Tapi kalau ke depan masalah handphone, harus semua pakai handphone. Dan dia udah bilang ke depan, tato elektronik bakal bisa gantikan handphone. Ini masa depannya. Berarti apa? Ya otomatis orang suka nggak suka ya di chip. Kan di handphone itu ada chipnya. Dan chip itu sekarang udah bisa masuk di bawah kulit. Tadi pakai itu, luciferase itu. Jadi bisa ada masuk gitu. Nah, dan Bill Gates dibilang di sini apa? Sudah memprediksi teknologi ini akan menggantikan smartphone. Company-nya namanya, the company Chaotic Moon is developing an innovative electronic tattoo. Jadi kayak tato elektronik. Jadi ditato tapi bisa nggak kelihatan. Ini elektronik itu yang akan menggantikan handphone ke depan katanya. Siapa yang bikin? Chaotic Moon. Dan kalau saudara search Chaotic Moon, gambarnya aja mata satu. Ini perusahaannya. Dan seperti apa sih itu contohnya nih? Contohnya kayak gini. Saudara lihat. My Android phone here, it's already connected tato elektronik tuh kayak to apa? MCU unit inside of my arm.
I'm gonna bring up the Saudara E8 lihat di tangannya tattoo nggak ada app apa-apa now, sih. which controls Tapi the sebetulnya dia display udah in my terima arm. tato elektronik. So Nggak by kelihatan. default, I have a bunch of different tattoos loaded in here. I can now actually go ahead and load these tattoos directly onto Tapi my lihat, arm. sekali dipencet, tum. Yeah, so I can go ahead and it's almost instantaneous. Damn, and you can just upload your own? Yeah, so we have our default tattoos in here, but in the long term we'll have anything that can be loaded onto that. Oh. And like Tato bisa ganti-ganti. tattoos, Tato from the elektronik app, I namanya. can control anything on the E8 display, so we can load different app connections on there, the dashboards. We can also do animations. So check this Bisa out. animasi lagi. Oh, the resolution is pretty good on that. Yeah, so the Oh. refresh rate is good, and the load times are really, really fast. Ini goyang-goyang sedikit karena dia pegang handphone. Tapi nanti saudara perhatikan di tangannya dia. Dan perhatikan di situ detiknya. Perhatikan detiknya, itu ada jam di situ. 20, 21, 22, 23. Berubah, ada jam di tangan. Inilah seperti ini nanti handphone tampilannya mungkin. Dan saudara perlu tahu video barusan itu di launching sama Chaotic Moon 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu udah begitu. Dan hari ini makanya Bill Gates berani bilang, ke depan teknologi smartphone akan begitu. Waduh, jadi kalau handphone semua ditaruh di sini, masa kita nggak pakai handphone lagi? Itulah ke depan. Makanya tahun 2022 ini kayak seperti ada satu akselerasi saya lihat di dalam akhir zaman. Terutama di dalam bidang teknologi. Kenapa? Sejak Facebook berubah nama jadi Meta. Disitulah orang mulai kenal Metaverse. Padahal itu belum 1 tahun loh, baru Oktober. Tapi udah heboh di mana-mana tentang Metaverse. Dan inilah yang menurut saya disebut juga sebagai dimulainya zaman baru. Zaman baru apa? Seperti sebuah dunia yang baru. Itulah di dunia Metaverse. Seperti apa yang saudara yang belum pernah lihat, belum pernah tahu apa itu Metaverse. Inilah kurang lebih penggambarannya. Yang udah kerjasama sama Metaverse bukan cuma 1, 2, 3 perusahaan. Termasuk perusahaan-perusahaan besar itu di situ kalau saudara lihat. Coca-Cola, McD, Toyota. Loh, jadi ini real apa enggak real? Itu perusahaannya keluar uang untuk beli kapling di situ yang harganya sama dengan kapling di dunia. Mahalnya. Dan perusahaan-perusahaan besar mereka beli di situ juga. Gucci, Zara, Netflix buka di situ, Sony, Samsung, Google. Ini perusahaan-perusahaan yang udah beli di Metaverse. Ini company active in Metaverse katanya yang di tengah yang besar itu. Dan seperti apa sih di dunia Metaverse itu? Kurang lebih gini. The fashion's entry to the metaverse. Let your audiences immerse themselves with your brand like never before. Dibilang gak nyata tapi nyata. Karena kita bisa beli Rolex, Engage with your brand beli stories sepatu, for the season. dan datang ke rumah. Interact with unique touchpoints. It allows for brands to celebrate their Dibilang own, dunia gak nyata tapi all nyata. powered by advanced technology. Inilah zaman and baru inspired yang mungkin menurut saya gamification. itu diartikan. The future of brands, new generation solutions, and gamification is here. Ini salah satu mallnya. Dan ini, lihat. Jadi Same apa? thing. Nah itu Just tuh. watch this clip. It will probably blow your mind. Mall, Walmart ada juga di Metaverse. Bisa beli, bahkan bisa kelihat ingredientnya semua. Pesan di situ, Same datang thing. dikirim ke rumah. Just watch this clip. It will probably blow your mind. Ya udahlah. Dan ini H&M. Udah buka tokonya di situ juga. Bisa lihat semua. Jadi dibilang gak nyata-nyata betul. Ada tokonya virtual. Bisa dibeli, bisa dikirim barang. Inilah mungkin zaman baru. Jadi apa ini? Inilah dibilang big tech rapture with metaverse. Apa bahayanya sih sebetulnya dari ini metaverse? Orang udah gak peduli lagi dengan rapture. Rata-rata orang pengen apa rapture karena dunia ini udah tambah gak nyaman. Tapi dengan dibuatnya itu, orang bisa jadi seperti apa yang mereka mau.
Misal ada orang di sini yang gak suka dengan gendernya. Dia laki-laki pengen jadi perempuan. Kalau di sini jadi banci, jadi bencong, diomongin orang. Di situ dia bisa bikin sebagai apa? Perempuan. Kalau di sini misalnya dia cacat gitu, gak bisa jalan. Dia bisa bikin di situ, dia bisa jalan-jalan. Dan bisa jalan-jalan untuk shopping. Dan bisa beli, barangnya dikirim datang juga. Jadi itulah seperti sebuah zaman baru, zaman yang baru. Tapi orang bisa jadi seperti apa yang mereka mau. Dan mereka mungkin gak peduli lagi dengan yang namanya rapture. Itulah tujuannya semua diarahkan. Bahwa apa? Orang akan dipuaskan untuk menjadi seperti apa yang mereka mau di dunia yang lain. Dan di dunia ini digambarkan perhaps itu immortality. Sepertinya apa? Gak bisa mati. Tidak terbatas. Ini dan itu dan segala macam katanya. Dan ini sebetulnya sudah dirancangkan jauh-jauh hari. Kalau saudara lihat ini, Facebook resmi ganti nama jadi Meta. Saudara boleh cek itu tanggal 29 Oktober. Baru belum setahun, sekarang baru bulan April. Jadi Facebook resmi ganti nama jadi Meta itu bulan Oktober. Tapi ini ada berita tanggal 24 April. Berarti sebelum Facebook jadi nama jadi Meta. Kita belum tahu apa namanya Meta, Metaverse belum tahu. Di sini udah bilang apa? Dikasih tahu nanti ada the next bio shock. Bio adalah kehidupan. Akan ada shock tentang kehidupan needs to finally leave rapture behind. Yang akan mungkin bikin orang lupain tentang yang masalah rapture. Dan dibilang di situ rapture has at its time in the spotlight. Hari-hari ini mungkin rapture itu jadi fokus katanya. Tapi nanti I hope the next bio shock go somewhere completely new. Itu akan membuat mereka pikirannya jadi beda lagi. Dah nggak akan pusingin lagi dengan yang namanya rapture dan ini dan itu. Ini belum ada tentang metaverse. Dan gak lama Facebook ganti nama jadi Metaverse dan membuat sebuah dunia baru. Itulah zaman baru mungkin dunia Metaverse. Dan memang agak bersyukur juga kenapa? Ya teknologi itu ya memang gak ketinggalan. Oh ya ini satu lagi lupa lewat. Nah ada cerita tentang Menara Babel. Cerita Menara Babel ini apa? Kenapa sih bahasa hari ini kacau? Kapan Tuhan kacaukan? Ketika Menara Babel. Kita baca sedikit. Mereka berkata, marilah kita membangun sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya di langit. Dan membuat bagi kita suatu nama supaya kita jangan tercerai-berai ke seluruh muka bumi. Turunlah Yahweh untuk melihat kota dan menara yang sedang dibangun oleh anak-anak manusia. Dan Yahweh berfirman, lihatlah bangsa ini satu, bahasanya pun satu. Ini baru permulaan rencana mereka untuk bertindak. Dan kalau sampai bangsa satu, bahasa satu, mulai dari sekarang apa saja yang mereka ingin lakukan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Dengan kata lain Tuhan bilang bahaya ini. Kalau bangsa satu, bahasa satu berarti mereka bisa lakukan apapun. Tidak ada yang tidak akan terlaksana. Akhirnya Tuhan bilang apa? Marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka. Agar setiap orang tidak dapat mengerti bahasa sesamanya. Yahweh mencerai-beraikan mereka dari sana ke seluruh muka bumi. Dan mereka berhenti akhirnya mendirikan kota itu. Itulah sebabnya orang menyebut kota itu dengan nama Babel. Karena di sana Yahweh telah mengacau balapan bahasa seluruh bumi. Dan dari sana Yahweh telah membuat mereka terpencar ke seluruh muka bumi. Tapi saudara tahu apa yang hari ini Metaverse membuat? Facebook udah bilang, Mark Zuckerberg dia bilang apa? Meta plans to build universal speech translator. Dia pengen menyatukan lagi semua bangsa bikin dengan bahasa universal. Padahal Tuhan yang udah sengaja cara diberaikan. Karena kalau Tuhan bilang kalau mereka bisa ini terus, ini baru awal nih mereka mau bangun Babel. Nanti tidak ada yang tidak akan terlaksana kalau mereka mau. Dan Mark Zuckerberg kemudian bilang apa di sini? The ability to communicate with anyone in any language. Untuk bisa ngobrol dengan semua orang dengan berbagai bahasa katanya. That's a superpower people have dream of forever. Itulah yang sudah dimimpikan oleh orang-orang yang superpower itu. Dan AI, artificial intelligence katanya, di Meta itu, is going to deliver that within our lifetime. Dia bilang, Mark Zuckerberg. Dan kita akan berhasil ciptakan dengan AI itu apa? Itu bisa jadi kenyataan dalam zaman ini juga. Berarti apa? Mereka mau membangun lagi itu Menara Babel. Itulah dunia daripada Metaverse.
Makanya saya yakin ini akhir zaman betul. Dan kalau itu terjadi gak ada yang bisa halangi kata Tuhan. Wah, tapi ada kabar baik ini. Ternyata di dunia metaverse juga ada banyak orang-orang Kristen di situ. Dan why a growing number of Americans are choosing worship in virtual reality. Hari ini lagi naik. Ide membuat gereja di dunia metaverse kemudian diikuti oleh Life Church yang juga saat ini telah membuat gereja di dunia metaverse. Pastor DJ Soto menceritakan bahwa saat ia memulai ibadah perdana di dunia metaverse, ada 5 orang yang hadir. Hal tersebut memicu semangat Pastor DJ Soto karena melihat adanya potensi yang lebih besar di dunia metaverse. Ini pendetanya. Pastor DJ Soto Yang pertama, menilai bahwa gerejanya di dalam dunia metaverse dapat mendatangkan berbagai kalangan masyarakat. Sementara itu, untuk ibadah perdana pada Life Church di Metaverse telah dihadiri sebanyak 97 orang. Tired of having to wake up, get dressed, and drive across town just to attend your favorite service? Introducing Virtual Reality Church. Start by choosing a church building that meets your needs. bisa pilih gereja Tired of the katanya. stress of having to choose a Sunday morning Ini outfit? promosinya. Never Gereja make a Baptis, fashion mistake Katolik, again, because Virtual Reality Church will style you based on your denomination. Not a people person? Select the introvert experience to completely eliminate the welcome team, meet and greet time, connect cards, and that awkward hold hands with the person next to you thing. Terus we mau still do. disalamin atau enggak? Next, personalize your morning by choosing the worship experience that you want. Terus Feeling a bisa touch of pilih white mau gift? worship sama Add siapa? a morning Elevation, worship Hillsong, Battle, Custom Passion. options even let you tailor the skinniness of your worship Ini mungkin ke leadership. depan akan begini. Finally, no more having to endure songs that you don't like. With Virtual Reality Church, you're in charge. For the sermon, choose the amount of conviction you like and we'll select a pastor for you. We'll even let you tailor your sermon topics so you'll never have to attend a Vision Sunday or a sermon series on giving. And never worry again about dozing off during the sermon. With Virtual Reality Church, you can sleep as long as you want. Kids being bad in nursery? Who cares? Worried about missing a football game? Enter your favorite team and we'll Gak provide diganggu, notifications waktunya when the cepet, game katanya. is starting. Never miss a kickoff again. Want to go forth for prayer? Well, if you selected a Pentecostal service, always stand in front of the mattress. Even connect your social media accounts and we'll post for you. Get credit for being super spiritual all from the comfort of your couch. Finally, Bisa pilih an khotbahnya option for juga, people asking the tentang apa. question, how can I make Sunday morning even more about me? Virtual Reality Church, the future of church attendance. Dan bersyukurnya, ya HS itu termasuk gereja pertama di Indonesia yang udah ada metaverse. Bulan lalu saya pergi ke Palangkaraya dan saya ketemu sama bagian yang ngurusin metaverse-nya ini, Pastor Paul itu di sini. Dia dari Sinode. Jadi mulai tanggal 6 Maret udah ada tuh di metaverse. Saya sampai acung jempol, luar biasa. Kenapa? Kita pakai dulu teknologi duluan. Dan banyak juga orang yang mau datang, dengar dan ini dan itu. Oke, yang terakhir. Death and Disease, kuda hijau kuning. Apa ini? Ternyata keempat kuda ini bukan hanya ada di kitab Wahyu, bukan cuma ceritanya ada di kitab Matius, tapi ada juga ditulis di Sakaria. Ini yang jarang dibaca orang. Di Sakaria ada. Sakaria dapat penglihatan banyak. Dan penglihatan ke-8 itu tentang 4 kereta ini. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan beroleng-oleng. Kuda hijau kuning, loreng-loreng. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini Tuhan? Berbicaralah malaikat itu kepadaku, semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin. Sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Nah ini yang menarik. Di manakah Tuhan seluruh bumi? Ini kan dilihat oleh Sakaria. Berarti Sakaria adalah orang dari perjanjian lama. Dia lihat Tuhan seluruh bumi itu adalah di tabernakel, kemah pertemuan. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara. Yang kuda putih itu keluar ke arah barat. Yang berbelang-belang keluar ke tanah selatan. Dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi. Hendak menjelajahi bumi.
Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Yang kuda merah itu apa? Itulah perang. Jadi yang perang itu keliling-keliling. Makanya kenapa saya percaya akan ada perang secara dunia semuanya. Keliling-keliling. Nah, kesimpulan sekarang, bagian terakhir. Gimana caranya God's protection plan against the 4 horsemen of the apocalypse? Apa sih rencana Tuhan untuk melindungi kita dari 4 si penunggang kuda ini? Kalau tadi dibilang bahwa 4 penunggang kuda ini menghadap Tuhan seluruh bumi di perjanjian lama. Tuhan seluruh buminya ada di mana? Ada di tabut perjanjian. Ada di dalam kemah pertemuan. Jadi ada 4 kuda sesuai dengan 4 mata angin. Tapi saudara tahu, ini sebetulnya adalah penggambaran dari perkemahan orang Israel. Dan perkemahan orang Israel bentuknya seperti apa? Kalau saudara lihat, bentuknya seperti salib. Jadi gimana cara lawannya ini adalah kita lihat fokus pada salib Kristus. Inilah meskipun ada 4 itu. Dan dikatakan di sini mereka harus berkemah sesuai dengan menurut panji-panjinya. Jadi perkemahan mereka itu adalah begini. Saya nggak bisa detail jelasin, nggak ada waktunya habis. Jadi itu ada 4 panji. Dan 4 panji ini adalah sebetulnya, nih 4 panji. Ini adalah penggambaran, ada penggambaran dari 4 makhluk yang ada di surga. Dari ada 24 tua-tua dan ada 4 makhluk. Dan ini juga adalah penggambaran dari simbol daripada 4 injil. Itu penggambaran. Cepat aja ya. Jadi kalau masing-masing dihubungkan, ada 4 penjuru mata angin, ada 4 panji, ada 4 tua-tua di surga, dan ada 4 injil ini lambangnya. Jadi masing-masing dilawan dengan 4 gambar itu, 4 panji. Untuk kuda-kudanya. Nah, dan yang menarik di sini, bagaimana sih mereka harus berkemah? Disebut di sini mereka around the tent of meeting. Mereka mengelilingi tenda-tenda mereka itu, mengelilingi kemah pertemuan and facing to it, dan menghadap itu. Jadi kalau dilihat ini semua menghadapnya ke tengah. Kalau secara dunia itu adalah perkemahan yang paling jelek. Kenapa? Kalau ada musuh menyerang, mereka nggak lihat. Kenapa semua ngadap ke tengah? Harusnya kalau perang, semua saling membelakangi dong. Satu ngadep sana, satu ngadep sana, satu ngadep sana, satu ngadep sana. Supaya ada musuh dari sana bisa kelihatan. Tapi yang Tuhan mau adalah untuk menghadapi 4 kuda di 4 penjuru mata angin. Itu adalah kita menghadap ke tengah semua. Berarti apa? Fokus kita bukan pada sekeliling kita. Tapi fokus kita adalah pada bentuk salibnya ini. Pada salib Kristus, itulah fokusnya kita. Dan di dalam kemah pertemuan itu ada apa? Itu ada tirai, salah satunya di situ adalah penggambaran 4 injil dari 4 makhluk itu. Dan terus di situ ada apa? Ada perkakas-perkakas yang ada di situ. Itu juga sebetulnya semua adalah penggambaran dari salib. Saya nggak bisa jelasin. Kayaknya nonton di YouTube aja sejam setengah. Itu penggambarannya semua. Jadi fokus kita, fokus kepada karya salib Kristus. Itu aja. Bagian terakhir adalah ada satu janji yang luar biasa yang Tuhan katakan di Wahyu 6. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Di tengah semua kegoncangan ini, Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar. Secupak adalah setakaran tangan. Gandum 1 dinar adalah upah orang kerja 1 hari. Jadi orang kerja 1 hari cuma dapat segini. Gak cukup lah buat satu keluarga. Berarti apa? Kesulitan secara ekonomi. Di tengah semua kelaparan, kesulitan ekonomi itu, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Ada kalimat yang di huruf besar semua. Janganlah rusakkan minyak dan anggur. Minyak dan anggur itulah simbol daripada pengurapan. Nanti sebentar kita akan terima pengurapan di minyak. Dan kita sering melakukan apa? Perjamuan kudus dari anggur. Jadi itu lambang kita orang-orang percaya. Tuhan bilang apa? Di tengah semua masalah kesulitan itu tadi, Tuhan janji ada perlindungan bagi kita. Amin. Inilah ayatnya 1 Petrus 1. Bilang yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Elohim karena imanmu. Karena percaya kita kepada Tuhan atas janjinya. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Sudah tersedia. Untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi who true faith. Saya harap saudara bisa dengar khotbah saya ibadah 1 atau 2 atau 3. Itu ada rekamannya dan udah diupload juga di YouTube. Ini yang saya bicara tentang iman, percaya. Karena who true faith. Jadi harusnya khotbah ini dulu baru yang itu.
melalui iman are shielded by God's power. Kita ini dijagai oleh kuasanya Tuhan sampai the coming of salvation itu ready di akhir zaman. Itu yang Tuhan janji. Jadi di tengah ini semua kita fokus kepada karya salib Kristus dan percaya pada firman-Nya. Karena kita sebagai anak-anaknya kita bisa mengalahkan dunia ini. Yang kita dapatkan melalui apa? Inilah iman yang mengalahkan dunia. Amin. Jadi apa itu? Kita lebih percaya lagi pada apa yang firman bilang. Faith is believing God's promise instead of your circumstances. Iman adalah kita percaya pada janji-janji Tuhan terlepas daripada situasi yang akan kita lihat. Dan di tengah semuanya itu percayalah kepada janji Tuhan, itulah benar. We can maintain our hope during difficult times. Justru kita bisa jagain di tengah kita kesulitannya. Just believe you already got it. Ini khotbah saya tadi pada 1, 2, 3. Saudara dengar lagi. Jadi penutup, di tengah ini semua bagaimana kita hidup di akhir zaman. Jangan takut kata Yesaya. Karena aku bersama dengan kamu. Jangan gelisah. For I am your God. Karena aku adalah Tuhan. I will strengthen you. Kalau kita lemah dia akan menguatkan kita. Kalau kita butuh pertolongan, I will help you. Aku akan tolong kau. Kalau kita sampai jatuh, I will uphold you with my righteous right hand. Aku akan angkat engkau dengan tangan kananku. Aku bersama dengan kamu. Aku akan membebaskan kamu. Aku menjagaimu dan aku akan dengarkan kamu. Itulah setiap janji Tuhan. Percayalah pada janjinya. Bahkan sebelum Yesus ke surga, dia wanti-wanti banget. Dia ingetin apa? Be sure of this. Yakinkanlah dirimu tentang hal ini. Apa kamu harus yakin? Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Even to the end of age. Bahkan sampai akhir zaman. Amin. Jadi di tengah ini semua saya cuma mau kasih lihat bahwa kita memang sudah hidup di akhir zaman. Kenapa perang bisa terjadi? Supaya orang Israel bisa balik. Itu bagian dari rencana Tuhan. Kenapa ada ini? Ada kelaparan, ada kesusahan, ada masalah, ada invasi, ada apa segala. Memang itu sedang terjadi. Karena memang Tuhan sudah menubuatkan. Tapi di tengah itu semua fokus kita kepada tengah perkemahan. Bukan lihat sekeliling kita. Facing katanya. Mengarah kepada tabut itu. Kepada Tuhan saja. Dan kita percaya Tuhan akan meluputkan kita karena ada anggur dan minyak yang menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ya, kami bisa lihat Tuhan hari-hari ini Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata semua akan tergoncangkan. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kami lihat Tuhan. Bahwa firman-Mu adalah ya dan amin yang tidak tergoncangkan. Itulah kebenaran yang kami mau percaya. Biar mata kami seluruhnya tertuju hanya kepada karya salib Kristus bagi kami. Kalau Kristus sudah diberikan bersama kepada kami, bersama dengan Kristus sudah diberikan segala sesuatu. Dan kami mau pegang setiap janji-Mu, ya dan amin dalam hidup kami. Ada keluputan, ada perlindungan, ada malaikat-malaikat yang selalu menjagai kami. Paling tidak 2 malaikat yang menjagai kami kemanapun kami ada sepanjang hidup kami. Dan kami tahu Kau akan menyertai kami senantiasa. Bahkan sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.